Eh, Berhubung narasumbernya udah ada, kita langsung saja. Halo Bang Aldi, gimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah kabar baik, Ijul. Wah, Oh, mantap nih. mungkin Ini Bang pertama Aldi kali bisa, meeting nih. ya, ya. Mungkin Bang Aldi bisa memperkenalkan dirinya. Iya, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi ya. Ya pagi. Nama saya Rizal Nazrin. Saya dari Bima NTB. Ini teman-temannya Ijul juga nih. Iya, iya. Ya, saya dulu kuliahnya di ekonomi dan sekarang lagi ngebangun usaha sambil berinvestasi di pasar modal. Mungkin singkatnya seperti itu, Zo. Iya. Berbicara tentang investasi ya Bang. Eh, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai investasi ini. Yang pertama ini kan ada dua jenis tuh investasi ini. Ada investasi yang bersifat cash flow dan investasi yang bersifat eh, capital gain. Boleh dijelasin nggak, Bang? Oh iya, jadi uh, oh ya ada dua investasi ya menurut ya, Izul yang mungkin Izul baca ya. Iya, iya, Izul baca ada yang cash flow sama ada yang capital gain. iya, iya. Nah, kalau misalnya yang cash flow itu berinvestasi di saham, terus saham memberikan, ini kan saham, saham berarti kita membeli suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu mengalami untung atau untung gitu, laba. Nah, Iya. labanya itu dibagikan. Itu dalam bentuk cash yang dinamakan dividen. Itu bentuk cash flow-nya. Selain investasi seperti itu, mungkin kita investasi di usaha, di bisnis gitu, kita bangun bisnis dan bisnis itu menghasilkan laba. Nah, laba itu kan berbentuk uang. Nah, uang Iya. itu yang kita dapatkan dari bisnis itu. Nah, itu dalam bentuk cash flow menurut saya. Sama yang capital gain. Kalau capital gain itu investasi yang kalau kita beli terus harganya naik dan kita jual, uangnya kita dapat dari selisih harga itu yang namanya capital gain. Contohnya gini, uh, ini saya nih beli saham gitu, beli saham misalnya Bank BRI di harga 3.000, terus naik beberapa bulan kemudian ke harga 4.000. Nah, selisih dari harga jual sama harga yang saat ini itu kan 4.000 ke 3.000 itu kan Rp1.000. Nah, Iya. Rp1.000 itu yang dinamakan capital gain setelah kita jual gitu. Nah, jadi singkat lagi di gini. Jadi yang cash flow itu yang kita dapatkan apa namanya dari yang langsung cash gitu, langsung cash yang diberikan. Kalau capital gain kita harus nunggu untuk mendapatkan kenaikan harga itu. Gitu. Oh, berarti yang kalau pemula itu di ini capital gain. Kalau misalnya untuk Ah, pemula, kalau iya, oh iya, betul, iya, betul. Nah, yang capital gain itu untuk pemula maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita investasi saham, kita beli saham, harganya naik, kita jual itu lebih gampang dibanding kita kalau misalnya dalam pasar modal itu lebih 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 apa namanya lebih gampang dapatnya yang itu dibanding yang cash flow. Soalnya cash flow kita harus berinvestasi di saham itu dan nggak banyak kalau misalnya cash flow itu selain di bisnis ya, selain di bisnis ini konsepnya yang investasi di pasar modal. oh iya, iya. Mungkin Kalau di lanjut bisnis ke pertanyaan kedua nih. Kalau abang dihadapin diri abang yang berusia sekitaran 20 ke atas lah, maka apa yang bakal abang omongin jati diri abang di usia 20 ke atas? ya gimana, sorry, saya belum ini belum nangkap nih. Kalau Coba abang diulang. dihadap, kalau abang nih dihadapin
jati diri abang yang berusia 20 tahun ke atas kan, maka ap- maka apa yang bakal abang omongin ke diri abang di usia 20 tahun tentang Oh ya, investasi ini? iya. Jadi gini, investasi itu sebenarnya banyak ya. Selain investasi uang, investasi modal, bisnis, ada yang namanya investasi diri, ya itu. Oh iya. Diri. Nah, mungkin kalau misalnya kita dalam 20-an awal itu kayak saya gitu, ini masih 24, gitu, 23, 24. Nah, itu investasi pada diri. Seperti mungkin apa namanya, selain uang ya, selain investasi modal, uang, saya investasi diri dulu nih, Zul. Investasi pada diri sendiri gitu. Ya, ya. Jadi belajar, terus ikut-ikut seminar, baca buku, eh, perluas pertemanan, circle gitu sama orang-orang yang berpengalaman. Nah, seperti itu eh, apa yang harus kita lakukan untuk investasi di usia 20-an awal gitu. Selain yang itu, kita juga harus berinvestasi di apa namanya, kalau menurut saya ya, itu di pasar pasar modal gitu, pasar pasar saham. Karena umur kita masih muda, waktu kita yang masih panjang ya, insya Allah masih panjang gitu. Nah, investasi di saham tuh paling bagus tuh. Karena kita apa namanya, masih awal-awal gini, kita bisa belajar dengan uang yang nggak perlu banyak gitu. Sembari belajar, sembari juga kita berinvestasi saham, insya Allah nanti ke depannya bisa lah kita dapat hasilnya gitu. Karena ya investasi pada diri sendiri lah gitu. Karena ada nih salah satu quote yang saya dapatkan, jadi the best investment in knowledge itu memberikan hasil yang paling bagus gitu. Investasi pada pengetahuan itu memberikan hasil yang bagus gitu. Selain baca buku, belajar, circle dan lain sebagainya, pasti ke investasi saham juga gitu. Oh Gitu iya. sih, Jul. Berarti yang saya tanggapin ini memperbanyak pengalaman sama membaca buku dan itu. Iya, ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ya. ini mengenai investasi lagi nih. Cara memilih investasi yang baik gimana, Bang? Biar Ya, nggak jadi ketipu. oh iya, betul betul betul. Iya, Jadi iya. gini, ya betul. Karena sekarang kan udah marak sekali nih investasi bodong dan lain sebagainya gitu kan. Investasi yang ada di Telegram tuh, misalnya taruh 1 juta dapat 500 ribu, itu Iya, nggak masuk iya. akal. Tapi cara memilih investasi yang baik untuk diri sendiri dan mungkin pemula ya, ya itu tadi yang pertama, investasi pada diri sendiri dulu ya. Itu investasi yang terbaik menurut saya. Kita baca buku dan lain sebagainya, blog dan lain sebagainya lah. Dan investasi untuk apa namanya, ini yang berkaitan dengan uang ya, yang berkaitan dengan pasar modal, maksud saya kita memilih investasi yang udah terregulasi gitu, supaya nggak ditipu-tipu. Contohnya kita berinvestasi di pasar modal, itu kan jelas banget nih, ada Bursa Efek Indonesia, terus ada regulasinya OJK juga kan, ada lagi investasi apa namanya, kayak investasi di bank juga. Tapi kalau misalnya kita uangnya masih sedikit ya, investasi di bank sebenarnya nggak worth it gitu, karena return atau penghasilan hasilnya nggak tinggi dibanding investasi di pasar modal. Nah, pilihnya yang di pasar modal itu, kalau misalnya di saham itu kita pilih yang terkenal saja gitu ya, supaya bagi pemula yang mudah gitu, kita investasi di Bank BRI mungkin, terus di Bank BNI, Indofood, Indomie, tahulah Iya, mahasiswa iya. Indomie, ya itu perusahaan-perusahaan bagus tuh buat investasi gitu. Ya 5-10 tahun ke depan ya saya yakin itu akan naik terus gitu. Itu yang apa namanya, yang paling mudah, yang paling gampang dan bagus untuk pemula seperti itu Oh, gitu. iya, iya.
Ya, Berarti pada intinya ya pilih yang investasi yang terregulasi sih Ijul. Yang contohnya di pasar modal tuh ada Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ ada banyak perusahaan. Terus selain di Bursa Efek Indonesia juga ya tadi investasi ilmu, terus mungkin di bank, ya oh iya. ya itu. Oh, berarti gini berarti harus memperbanyak investasi ilmu dulu, baru ke Betul. investasi ke ininya, ke bank. Contohnya ke Ya, ini tadi. Oh iya iya. Mungkin betul, betul. mungkin terakhir nih Bang, motivasi buat teman-teman yang ini di luar sana itu, motivasinya Oke. Abang Aldi ini. Katanya Wah, udah kayak orang pinter aja saya ini harus kasih motivasi. Tapi nggak apa-apa aja. iya Jadi iya. yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang paling penting itu ya tadi investasi pada diri sendiri, perbanyak baca buku. Kalau menurut saya buku-buku yang bagus ya terserah lah, mau buku apa, tapi yang saya tekankan harus sering membaca nih ya, Iya iya mau siap. buku tentang politik, mau buku tentang IT, mau buku tentang keuangan. Ya, kalau saya sih perbanyak yang keuangan ya. Uh, Buku yang apa namanya membangun motivasi diri itu seperti ya semua teman-teman kenal ya yang seni uh, bodoh amat tuh apa ya? Ya itulah yang seperti seperti itu bagus juga tuh. Terus buku-buku keuangan. Nah, selain itu yang saya mau ingin lagi nih tekankan untuk teman-teman ya berinvestasilah sedini mungkin supaya teman-teman dapat menghasilkan di masa yang akan datang itu. Oh iya Gitu. siap. Mungkin itu aja ya Bang Aldi. Terima kasih untuk Ya, waktunya. baik, Baik. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.